Sikap teritorial menjadi sikap kedekatan tentara dengan rakyat. Hal ini wajib diterkam dalam fungsi pertahanan negara. Bagaimanakah peran Tentara Nasional Indonesia dalam tataran tutorial? Saya Rahmi, tuan rumah dari Podcast Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Brigjen TNI Ranotila RSE. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Mungkin sedikit Pak boleh tahu kita untuk profil Bapak, boleh disebutkan? Baik. Yang pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Rahmi. Nama saya Rano Tilaar, pangkat Brigadir Jenderal TNI. Saya adalah lulusan ataupun abituren dari Akademi Militer tahun 1993. Saya setelah dilantik menjadi perwira muda, kebanyakan menghabiskan waktu penugasan ataupun waktu berdinas saya di Satuan Korps Baret Merah atau yang lebih dikenal sekarang dengan nama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Dan di dalam Satuan Kopassus, saya banyak terlibat dalam beberapa kegiatan operasi-operasi, di mana saya juga pernah mengikuti operasi di bekas salah satu provinsi ke-27 kita, yaitu Timur Timur. Kemudian pada saat periode darurat militer di Nanggur Aceh Darussalam, kemudian saya juga pernah mengikuti operasi di provinsi yang paling timur di wilayah Indonesia, yaitu di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudian saya juga pernah bertugas di Ambon pada saat konflik horizontal. Kemudian saya juga pernah bertugas di perbatasan Republik Indonesia dengan Filipina Selatan, yaitu di wilayah Sulawesi Utara. Dan tugas-tugas dalam rangka membantu keamanan ketertiban masyarakat, membantu Polri dalam hal ini. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan tentang perjalanan karir saya. Oh baik, untuk saat ini kegiatan yang sedang dijalankan apa tuh Pak? Saya saat ini menjabat sebagai Komandan Korem 052 Wijaya Krama, di mana wilayah teritorial saya adalah meliputi yang pertama Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Barat, kemudian seluruh Tangerang Raya, yaitu meliputi Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Dan satu lagi wilayah saya, yaitu wilayah saya ini yang terakhir ini adalah wilayah yang sampai hari ini belum bisa dibangun oleh pemerintah jalan raya menuju ke wilayah tersebut, yaitu namanya Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, ya, jadi belum ada jalan raya kan ke sana. Ya. Nah, jadi itu saat ini kegiatan saya. Sebelum saya menjabat sebagai Komandan Korem 052 Wijaya Krama, saya menjabat sebagai Komandan Korem 074 Waras Pratama di Kota Solo, yang mana wilayah kami itu meliputi Solo Raya. Demikian, Mbak. Baik. Oke, boleh Pak sedikit ceritain tentang profil Korem? Baik. Jadi Korem 052 Wijaya Krama ini adalah salah satu korem yang dimiliki oleh Kodam Jaya Jayakarta. Kodam Jaya Jayakarta ini wilayahnya ini adalah DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, dan juga aglomerasinya kecuali Bogor. Aglomerasinya di sini adalah Bekasi, baik kabupaten maupun kota, kemudian Tangerang, kota maupun kabupaten, dan juga ditambah dengan Depok. Jadi kalau Bogor itu sudah masuk wilayah Kodam 3 Siliwangi. Nah kemudian profil korem kami ini, jadi Kodam Jaya Jayakarta ini sebelum 1998, sebelum terjadinya kerusuhan yang bernuansa SARA, bernuansa juga
adanya kegiatan-kegiatan penjarahan dan pembakaran seperti yang kita ketahui dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara kita, itu Kodam Jaya itu tidak mempunyai korem. Jadi Kodam Jaya itu Pangdamnya ini langsung berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan para dandim-dandimnya. Nah, ini spesifikasi Kodam Jaya sebelum tahun 1998. Ketika terjadi kerusuhan massal yang saya katakan tadi, disertai dengan penjarahan dan pembakaran, maka Pangdam Jaya pada saat itu menyadari bahwa Pangdam Jaya ini membawahi satuan tempur. Ada satuan tempurnya dari unsur kavaleri, unsur artileri, unsur detasmen rudal, kemudian batalion infanterinya ada 3, dan semuanya mechanized. Dalam hal ini mechanized itu adalah batalion infanteri yang punya panser untuk memuat personel-personelnya. Dan di samping itu juga Pangdam Jaya mempunyai yang namanya Satuan Komando Teritorial, Kodim-Kodim itu. Ketika terjadi kerusuhan yang disertai dengan penjarahan dan pembakaran yang saya katakan tadi, ini Pangdam Jaya sepertinya kesulitan untuk mengendalikan pasukan tempur maupun satuan teritorialnya. Nah, dari situlah pelajaran bahwa muncul pemikiran bahwa perlu adanya di Kodam Jaya ini adanya satuan setingkat korem. Di mana satuan setingkat korem ini seorang danrem punya kewenangan, selain dia sebagai komandan satuan komando teritorial di tingkat korem yang membawahi beberapa kodim, dia juga bisa menggerakkan satuan tempur yang ada di wilayahnya atas seizin daripada Panglima Kodamnya. Ya, jadi seperti halnya kita akan melaksanakan kegiatan vaksinasi atau kegiatan-kegiatan dalam rangka PPKM, seperti kita ketahui di daerah Kabupaten Tangerang ini kan banyak tempat-tempat yang sering melaksanakan haul. Nah, kalau haul itu pasti terjadi kerumunan. Dikala COVID sedang menghangat atau masih dalam posisi pada saat itu terjadi yang namanya virus Delta, itu karena banyak masyarakat yang terkontaminasi, maka PPKM itu yang namanya menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan juga mencuci tangan dengan air bersih itu kan kita harus tegakkan prokesnya. Nah, di saat haul itu banyak sekali masyarakat, jadi kita harus melakukan penyekatan-penyekatan. Nah, penyekatan ini tidak bisa saja dilakukan oleh unsur kepolisian dengan komando teritorial di tingkat kodim-kodim dan koramil, tapi kita juga harus mengerahkan satuan tempur yang ada di wilayah Tangerang untuk membantu satuan kepolisian dan satuan teritorial ini untuk melaksanakan kegiatan penyekatan. Penyekatan di sini dalam rangka humanis. Jadi kita melakukan pembagian masker-masker, kemudian kita menghimbau kepada masyarakat dari waktu yang ditentukan agar jangan dilanggar, agar segera membubarkan diri kalau aparat kepolisian sudah meminta untuk membubarkan diri, karena kerumunan itu nantinya bisa menjadi klaster. Ya. Nah, jadi tadi kalau boleh berbalik sedikit, satuan itu dibentuk setelah krisis moneter. Iya, betul, setelah kerusuhan. Boleh sedikit tahu Pak, prosesnya gimana tuh untuk pembentukan itu? Pasti kan nggak mudah ya Pak ya? Iya, jadi pembentukan itu Kodam Jaya ini yang saya katakan tadi, wilayahnya DKI Jakarta dan juga aglomerasinya kecuali Bogor, ini kemudian dibagi 2. Dibagi 2-nya, pembagiannya adalah untuk wilayah Korem 051 Wijayakarta, yang mana makoremnya ada di Kabupaten Bekasi. Ini membawahi Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Kemudian membawahi Depok, Jakarta Timur dengan Jakarta Selatan. Nah, korem yang kedua adalah korem kami, 052 Wijayakrama. Wilayahnya itu yang saya katakan tadi, Kota Administratif Jakarta Utara dan Jakarta Barat, kemudian seluruh Tangerang Raya, yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan juga Kabupaten Tangerang, dan satu lagi adalah Kabupaten Kepulauan Seribu. Jadi wilayah DKI Jakarta dan aglomerasinya itu dibagi 2, menjadi 2 korem. Ya, gitu. Kalau untuk itu pencetusnya tuh untuk satu orang atau memang gabungan dari beberapa komandan atau gimana tuh saat itu? Kalau di dalam militer itu tidak ada pencetus, Mbak. Jadi kita itu melakukan suatu kajian. Kayak satu komando gitu? Ya, bukan suatu kajian. Jadi apabila ada
suatu permasalahan yang mana eh, TNI harus melaksanakan tugas pokoknya dan kemudian dalam pelaksanaan tugasnya itu terjadi trouble ataupun terjadi hal-hal yang kurang memuaskan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena tugas TNI juga ini adalah bagian daripada pemerintah, mendukung pemerintah, maka itu harus dilakukan semacam evaluasi. Dibuatlah suatu kajian-kajian, kira-kira nanti apa yang perlu divalidasi. Nah, validasi itu yaitu perubahan terhadap organisasi daripada TNI. Itu proses daripada pembentukan satuan-satuan baru di dalam TNI. Jadi kita menyebutnya validasi. Dapat pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial. Oke, boleh. Iya. Tupoksi. Tupoksi dan rem. Tupoksi ya, tupoksi teritorial. Iya. Iya, tupoksi teritorial. Ya. Yo, standby. Mas, bentar. Terbalik nih. Kalau bisa nggak sejarah teritorial dulu baru masuk tupoksinya. Boleh? Iya. Ini sejarah teritorial dulu ya? Iya, ini sejarah teritorial dulu, nanti kita masuk tupoksinya teritorial, karena tupoksinya Korem, tupoksi teritorial. Oh iya, boleh. Iya, Oke, kilas balik iya, ya berarti. iya, Nah, kilas yuk, balik, kilas balik. Ya. Standby. 1, 2, 3. Running. And action. Baik, Pak. Boleh tahu sedikit tentang sejarah teritorial nggak, Pak? Kira-kira seperti apa? Ya, jadi sejarah teritorial itu tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di mana seperti kita ketahui bahwa ketika kita memproklamirkan kemerdekaan, maka ada menir-menir Belanda yang melarikan diri pada saat Perang Dunia Kedua, meninggalkan tanah air kita. Dan mereka berambisi untuk menjajah kembali kita. Nah, pada saat itu, Presiden Soekarno yang baru membentuk TKR, kemudian dengan pemerintahannya harus melaksanakan perundingan. Seperti kita ketahui ada perundingan Renville, Rumroyen, dan Linggarjati. Nah, perundingan-perundingan tersebut bukan membuat kemajuan ataupun justru proklamasi bangsa kita ini diakui oleh dunia. Tapi malah sebaliknya. Kita malah harus mundur, memindahkan ibu kota. Dari Jakarta, kita harus pindah ke Yogyakarta. Nah, dari situlah kita lihat bahwa setelah kita memindahkan ibu kota ke Yogyakarta, itu Belanda bukannya mengakui kedaulatan kita, malah melakukan agresi militer. Dan seperti kita ketahui bahwa agresi militer tersebut itu berhasil menawan presiden dan wakil presiden kita, yang pada saat itu presiden kita adalah Presiden Soekarno dan wakil presiden kita Muhammad Hatta. Sebelum ditawan Belanda, Presiden Soekarno menyampaikan kepada Panglima TKR atau Panglima Besar TKR, Jenderal Sudirman, agar Jenderal Sudirman ikut menyerah saja, karena pada saat itu juga memang beliau sudah kena kanker paru-paru dan paru-parunya yang sebelah sudah diangkat. Namun Jenderal Sudirman mengatakan kalau beliau pada saat itu menyerah, ikut ditawan Belanda, maka tentara nasional atau TKR itu akan juga ikut menyerah. Maka kalau TKR menyerah, maka hancurlah atau sia-sialah proklamasi kemerdekaan yang sudah dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945 itu. Nah, sehingga Jenderal Sudirman memilih untuk bergerilya. Nah, pada saat dia bergerilya itulah kemudian perang revolusi fisik yang dipimpin oleh beliau dengan bergerilya itu berhasil menekan Belanda. Sehingga Belanda harus patuh kepada komunitas internasional mengikuti yang namanya Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Konferensi Meja Bundar bulan Desember 1949 itu adalah tonggak pertama seluruh dunia atau dunia mengakui kedaulatan daripada bangsa Indonesia. Nah, itulah kali pertamanya sejak kita memproklamirkan diri tahun 1945. Nah, kemudian pengalaman dalam perang gerilya ini ditulis dan diabadikan, didokumentasikan dengan baik oleh seorang perwira muda yang bernama Abdul Haris Nasution. Nah, dia kemudian membuat yang namanya buku Pokok-Pokok Perang Gerilya. Intinya itu adalah bagaimana tentara mengajak rakyatnya untuk mempertahankan negara. Nah, dari situlah muncul yang namanya teritorial. Itulah ilmu teritorial
lahir dari sejarah perjuangan bangsa dan juga dari yang namanya taktik dan teknik bergerilya kita. Nah, kemudian setelah itu, seperti kita ketahui bahwa di saat damai, tentara ini diarahkan untuk apa? Tentunya untuk civic mission, untuk misi-misi damai, misi-misi kemanusiaan. Nah, misi-misi kemanusiaan ini ada di dalam tupoksi daripada teritorial, di mana tupoksi daripada teritorial itu adalah merubah yang namanya geografi wilayah dengan demografi. Demografi itu adalah rakyat dan juga mata pencahariannya dan juga kondisi sosialnya. Kalau kondisi sosialnya itu ipolexosbud hankamnya, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Gitu. Nah, itu dirubah menjadi yang namanya rakjuang. Jadi ya geografinya wilayah tadi harus dijadikan ruang juang. Kemudian demografinya rakyatnya harus dijadikan alat juang. Nah, kondisi sosialnya harus menjadi kondisi juang. Itulah yang saya sebut rakjuang. Rakjuang yang tangguh. Kalau rakjuang tangguh ini sudah terbentuk, maka akan terwujud yang namanya kemanunggalan TNI dengan rakyat, atau kita sering singkat dengan istilah KTR. Nah, kalau kemanunggalan TNI dengan rakyat ini sudah terbentuk, maka niscaya ketahanan dan pertahanan nasional, ketahanan masyarakat, ketahanan nasional kita, ini pasti akan terbentuk. Kita akan menghadapi yang namanya serangan dari luar negeri berupa invasi, seperti yang terjadi saat ini yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Kita siap karena ada pengalaman pada saat waktu perang kemerdekaan gitu. Nah, kemudian apabila ada juga ancaman yang datang dari dalam negeri seperti pemberontakan bersenjata, separatisme bersenjata, kita juga siap. Rakyat akan membantu kita mengatasi itu. Nah, kita ketahui juga selain ada ancaman dari luar maupun dalam negeri, ada juga ancaman yang namanya proksi. Nah, seringkali proksi itu suatu negara yang menyerang suatu negara yang lain, tetapi dia tidak menyerang langsung dengan kekuatan angkatan bersenjatanya. Dia akan menggunakan ya pemain-pemain yang dia sewa atau pemain-pemain yang dia hire ya untuk melakukan yaitu memprotes pemerintah, menjatuhkan harga diri pemerintah, melakukan subversi, melakukan pemberontakan, rebellion, dan lain-lain. Menarik. Terus kalau misalnya dari dunia digital itu, ada nggak Pak kira-kira? Misalnya melalui online atau apa gitu, penusukan-penusukan dari belakang gitu. Kira-kira ada nggak Pak? Ya tentu ada. Ini kan era revolusi industri 4.0. Ya, di mana semua dunia itu terkoneksi dengan internet. Nah, jadi seringkali ya ini, segala sesuatunya ini bisa membentuk opini sedemikian rupanya. Apalagi seperti yang kita ketahui, alat yang kita sering pakai, gadget atau handphone. Bukan handphone namanya sekarang. Ini namanya smartphone. Smartphone, oke. Nah, kenapa dikatakan smartphone? Karena di dalamnya sudah ada media. Nah, kenapa memungkinkan smartphone itu memuat media? Karena yang saya katakan tadi, internet. Ini era revolusi industri 4.0. Era internetisasi. Jadi di dalam handphone yang berubah menjadi smartphone itu kita bisa membuka yang namanya media cetak, e-koran, kemudian media elektronik, televisi, televisi yang bisa dibuka di smartphone kita, dan juga ada satu lagi media yang muncul ketika zaman internet, yaitu namanya media sosial. Ya. Baik, saat itu kan sempat terjadinya perang gerilya ya Pak ya. Kalau untuk saat ini, apabila terjadi dengan perang teritorial, kira-kira seperti apa Pak? Artinya apabila terjadi perang seperti di Rusia menyerang Ukraina ya. Nah, jadi apa perang teritorial kalau terjadi perang? Seperti kita ketahui bahwa kalau perang itu tentu satuan-satuan di dalam angkatan bersenjata yang mempunyai fungsi yang berbeda, mempunyai suatu tugas pokok ataupun sasaran ataupun juga pelaksanaan tugas yang harus dia laksanakan yang secara berbeda pula. Contohnya satuan-satuan yang dalam hubungan besar seperti satuan Kostrad yang mempunyai divisi, mempunyai brigade-brigade tempur, dan juga satuan Raiders.
Nah, itu mereka itu biasanya memang harus melaksanakan operasi konvensional seperti operasi serangan ataupun operasi pertahanan ataupun aksi hambat. Nah, itu tugas-tugas daripada satuan-satuan konvensional yang punya hubungan besar. Ketiganya itu perbedaannya gimana, Pak? Ya, jadi nanti saya jelaskan, tapi satuan yang berikutnya ini biasanya ada satuan khusus, Special Force. Nah, satuan khusus ini biasanya mereka ini melakukan operasi di belakang daerah inti pertahanan lawan. Nah, jadi seperti halnya kalau ada daerah yang akan nanti kita serang, kita duduki, seperti dulu tahun 75 sebelum ABRI masuk, di mana Timor Timur ini masih dikuasai Timor Portugal pada saat itu. Nah, maka pertama kali dikirimnya adalah Special Force atau pasukan khusus. Nah, pasukan khusus ini dengan fungsi komandonya, dia melaksanakan operasi-operasi khusus, raid, kemudian dia melakukan sabotase, dia mau melakukan penyerangan-penyerangan yang tidak mengarah kepada pertempuran yang menentukan, gitu kan, untuk memperlemah sistem pertahanan daripada musuh yang sedang bertahan. Nah, baru setelah itu satuan tempur akan masuk. Nah, bagaimana peran daripada satuan teritorial? Nah, kita ketahui setiap kali perang itu akan terjadi korban. Korban jiwa dan harta benda. Nah, korban jiwa dan harta benda ini siapa yang melakukan rekonstruksi? Revitalisasi. Ya, ini siapa? Nah, ini harus ada satuan yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Inilah aparat-aparat teritorial di dalam satuan teritorial itu. Makanya kalau di dalam latihan-latihan, satuan Kostrad, satuan Raiders itu dia akan menggunakan latihan dengan menggunakan satuan hubungan besar, begitu, dengan menggunakan alutsista. Kemudian satuan komando pasukan khusus ini kalau dia latihan, dia juga akan melakukan operasi pembebasan tawanan atau operasi penanggulangan teror, semacam itu. Nah, satuan teritorial inilah yang seringkali kita menyebutnya TMMD, atau dulu dikenal dengan ABRI Masuk Desa. Kalau sekarang namanya Tentara Mandunggal Masuk Desa. Kalau dulu namanya ABRI Mandunggal Masuk Desa. Nah, itu prajurit diajarkan bagaimana melakukan rekonstruksi, membangun infrastruktur, seperti halnya rumah ibadah, seperti halnya MCK, dan alat-alat fasilitas sosial masyarakat yang lainnya. Nah, di samping itu juga malamnya mereka melakukan santiaji kepada masyarakat. Dan juga ada penyuluhan-penyuluhan, KB kesehatan, penyuluhan, bercocok tanam, penyuluhan-penyuluhan yang lainnya. Nah, inilah nanti ilmu-ilmu ini, latihan-latihan ini yang akan membawa mereka nanti untuk melaksanakan tugas pokok manakala terjadi perang. Jadi tugas mereka adalah melakukan rekonstruksi dan revitalisasi terhadap korban daripada perang itu sendiri. Siapa? Masyarakat sipil dalam hal ini. Demikian. Oke, lalu bagaimana Pak dengan peran teritorial pasca pandemi? Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa pandemi kemarin ini kan ini menciptakan krisis-krisis, krisis sosial, krisis ekonomi juga tentunya. Nah, tentunya sekarang saatnya untuk kita melakukan recovery. Nah, recovery ini pasti berdampak terutama masalah ekonomi. Makanya pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 kemarin, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang PCPEN. Apa itu, Pak? Penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Oke. Nah, jadi setelah kita melakukan penanggulangan COVID, maka kita akan melakukan pemulihan ekonomi nasional. Nah, Bapak Panglima TNI beberapa waktu lalu mengeluarkan perintah operasi untuk TNI terlibat dalam operasi pemberian bantuan kepada yang namanya BTPKLW. Bantuan tunai kepada pedagang kaki lima, warung, dan juga nelayan, BTPKLW. Nah, karena kenapa? Karena mereka ini sebagai UMKM, ini adalah sebenarnya tulang punggung ekonomi kerakyatan kita.
Jadi kemarin mereka ini sudah terkena dampak daripada COVID-19 yang menyerang perekonomian. Nah, sehingga akhirnya mereka ini sekarang harus direvitalisasi. Nah, kalau mereka direvitalisasi, otomatis masyarakat akan semakin mudah mencari distribusi daripada bahan-bahan pokok. Kemudian mereka juga punya kemampuan untuk bangkit kembali melakukan usaha-usahanya dia, baik UMKM atau nelayan melaksanakan fungsinya mencari ikan di laut, dan juga yang berikutnya kaki lima dan juga warung ini juga bisa punya modal. Nah, inilah nantinya yang akan membangkitkan perekonomian kita setelah pasca COVID-19 ini. Nah, nanti juga dikarenakan ada kelangkaan minyak goreng, Bapak Panglima TNI juga sudah memerintahkan untuk TNI terlibat dalam pendistribusian minyak goreng kepada masyarakat-masyarakat tertentu, yang tentunya harus ada klasifikasi-klasifikasinya. Dan juga bantuan langsung secara tunai. Begitu. Dan tentunya kita harus sadar bahwa COVID ini belum selesai, Mbak. Ya, jadi yang namanya prokes itu masih terus harus kita patuhi. Yaitu, apa itu prokes? Yang pertama itu adalah memakai masker, kemudian juga menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air bersih. Nah, apalagi ini kita akan menghadapi Idul Fitri. Nah, seperti kita ketahui bahwa Idul Fitri ini sudah diizinkan oleh pemerintah untuk adanya mudik. Nah, pasti ini akan terjadi konsentrasi-konsentrasi massa. Baik pada saat mereka berjalan menuju tujuannya, atau arus mudik, kemudian mereka ada di tujuan kampung halamannya, sampai mereka kembali. Nah, ini kalau kita tidak patuh kepada prokes, abai terhadap itu, ini pasti akan meningkat kembali jumlah masyarakat yang terinfeksi. Nah, untuk itu ya TNI siap untuk digerakkan dalam rangka melaksanakan penegakan prokes tadi. Nah, tentunya yang ada di depan untuk penegakan prokes ini pasti satuan teritorial. Karena mereka ini disusun terstruktur dari tingkat pusat sampai dengan tingkat yang paling bawah, yang terdepan dalam hal ini adalah para babinsa dengan danramil dan babinsa-babinsanya. Ini adalah untuk mendukung program-program pemerintah. Mulai pemerintahan yang berada di tingkat kabupaten sampai yang berada di kelurahan-kelurahan. Demikian. Demikianlah peran strategis TNI, tugas-tugas pembinaan teritorial, dan jangan lupa tadi kita udah ingetin sama Pak Komandan bahwa COVID ini belum selesai. Untuk itu tetap terapin 3M. Oke, karena udah terbentur oleh waktu Pak, tidak terasa Pak ya untuk pemaparannya. Terima kasih telah hadir juga Pak di acara podcast Barat TV ini. Oke Pak, boleh kasih sedikit closing statement-nya? Ya, sebagai penutup, kami sebagai Komandan Satuan Komando Teritorial di tingkat Korem menyampaikan suatu kesimpulan pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu pembinaan teritorial intinya adalah merubah Geodemo Konsos menjadi Rak Juang yang Tangguh. Nah, Rak Juang yang Tangguh ini akan membentuk yang namanya KTR, Kemandunggalan TNI dan Rakyat, dan tentunya untuk mewujudkan itu apa metodenya? Metodenya adalah yang pertama pembinaan ketahanan wilayah, kemudian yang keduanya adalah melaksanakan komunikasi sosial, dan yang ketiganya adalah melaksanakan bakti TNI. Nah, jadi sekali lagi apabila masih ada yang mempertanyakan apa tugas tentara atau TNI, Tentara Nasional Indonesia, di saat damai, maka kita melaksanakan kegiatan civic mission. Melaksanakan tugas-tugas yang diatur oleh undang-undang. Apakah tugas-tugas itu tugas-tugas perbantuan kepada TNI, kepada pemerintah daerah, atau tugas-tugas perbantuan kepada Polri. Nah, salah satunya tugas yang sekarang sedang kita laksanakan adalah memulihkan kembali perekonomian nasional seperti yang diamanatkan oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah, yaitu tentang PCPN yang saya sampaikan tadi. Penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Saya menghimbau kepada masyarakat, jangan lupa bahwa COVID belum selesai, COVID masih ada.
Untuk itu tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker dan juga menjaga jarak serta mencuci tangan dengan air bersih. Niscaya kita semua akan melampaui pandemi COVID-19 ini menjadi endemi, di mana kekebalan imunitas masyarakat di tingkat nasional sudah terbentuk. Demikian, Pak. Baik, terima kasih sudah hadir Pak di podcast ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di tema selanjutnya. Oke, saya Rahmi dari tuan rumah podcast Bara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.